Sebelum pembacaan doa, mari kita kirimkan Fatihah kepada seluruh jajaran, terutama Kepala Desa Tugusari dan seluruh jajaran staf Pemdes Desa Tugusari. Semoga semuanya diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan dalam melaksanakan tugas, sehingga apa yang menjadi cita-cita bersama terlaksana dengan baik. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana ya Allah jami'al hajat wa tahhirna biha jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal wayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa ustadina wa masyayikhina wa man ahabba ilaina wa man lahu haqqun alaina wa man awsana bid-du'a wa ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir lana. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih disampaikan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Acara yang ketiga yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Mari kita sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya kita akan menapaki mata rangkaian acara yang keempat, yakni sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala Desa Tugusari kepada Bapak
Haji Muhammad Khairi. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Dispenduk Capil Jember, yang saya hormati Bapak Camat Bangsasari atau yang mewakili, yang saya hormati dari unsur Kantikmas Kecamatan Bangsasari, dan yang saya hormati seluruh unsur staf Desa Tugusari, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita semua masih diberi hidayah serta inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat hadir ke tempat ini dalam rangka yaitu penyampaian hasil daripada kerja perangkat desa operator adminduk Desa Tugusari, dan mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh seluruh staf Desa Tugusari mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti pada saat ini. Ibu Kepala Dispenduk Capil Jember yang saya muliakan, Tugusari adalah wilayah yang berada di utara Kecamatan Bangsasari, penduduk kurang lebih yaitu 15.000. Dengan hal ini pemerintahan saya yang kurang lebih baru 2 bulan, alhamdulillah kami mengusulkan bagaimana caranya supaya melayani masyarakat Tugusari ini supaya lebih dekat, dan alhamdulillah permohonan kami diterima dengan baik oleh Ibu, dan 3 hari kami mengusulkan. Setelah 3 hari kami sudah mendapatkan panggilan dan usulan kami diterima. Ini ucapan yang sangat tidak terbatas bagi saya sebagai pemerintah Desa Tugusari kepada Ibu yang telah memberi pelayanan yang baik terhadap warga Desa Tugusari, yang sebelumnya warga Tugusari masih banyak yang tidak memiliki identitas, terutama identitas KTP, identitas kartu keluarga, identitas daripada anak-anak kita, akte kelahiran dan KIA. Dan mudah-mudahan dengan adanya pelayanan yang ada di desa kita ini, tidak ada alasan lagi bagi warga Tugusari itu tidak memiliki identitas. Dan saya juga menyampaikan kepada Ibu, untuk KTP saya harapkan lebih dipermudah dan lebih dipercepat, karena warga kita ini untuk di Tugusari ini masih urban,
banyak yang merantau di negeri orang dan banyak yang merantau di daerah-daerah lain. Karena identitas ini sangat penting dan menjadi syarat mutlak untuk dibawa ke daerah orang. Ini saya harapkan mudah-mudahan untuk mencetak daripada KTP itu bisa cepat untuk Tugusari. Dan juga kedepannya juga saya mengharapkan kepada Ibu, dan mudah-mudahan untuk KTP ini bisa mencetak di Tugusari. Artinya kalau disetujui oleh Ibu, saya siap untuk menganggarkan untuk dana DD demi kelancaran masyarakat Desa Tugusari. Ini yang sangat diharapkan dan diganang-ganang oleh masyarakat Tugusari. Dengan penduduk yang sangat besar tadi, terus terang saja Bu, jangankan ke Jember, di kecamatan aja masih banyak yang belum tahu, belum bisa mengurusi. Jadi wajar untuk warga Tugusari itu masih banyak yang belum memiliki daripada identitas tersebut. Dan alhamdulillah selama 3 minggu dibukanya dan launching daripada Adminduk yang ada di Desa Tugusari, pendaftar untuk warga Tugusari sejumlah 300 orang Bu. Ini 300 orang mendaftar. Dan alhamdulillah yang sudah siap dan sudah dicetak sebanyak 200, yaitu untuk kartu keluarga 100, akte kelahiran 55 orang, KIA yaitu 10, dan KTP 76. KTP belum ada yang tercetak sama sekali nih Bu, karena cetaknya di Dispenduk. Kami nunggu dan mudah-mudahan nanti dipersiapkan lebih cepat. Jadi kepada warga keseluruhan, ini pelayanan Adminduk ini supaya tidak disia-siakan oleh kita semua, supaya mereka semua yang belum tahu supaya dikasih tahu bahwa Adminduk untuk di Desa Tugusari semuanya gratis, tidak ada pungutan apapun. Kenapa saya mengambil ini? Supaya tidak ada pungli-pungli di luar ini. Jadi kalau ada pungutan-pungutan liar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tolong laporkan kepada saya akan tindak mereka. Ini pesan dari saya, dan mudah-mudahan program-program selanjutnya ini bisa dirasakan oleh masyarakat Tugusari. Desa Tugusari ini desa yang sangat besar, desa yang sangat luas, penduduknya juga sangat banyak. Tetapi saya sayangkan, berdirinya Tugusari ini sudah puluhan tahun. Sejak zaman Belanda Tugusari sudah ada, tapi sampai saat ini Tugusari ini masih menjadi desa tertinggal. Ini yang perlu saya kejar, ini yang perlu saya programkan, sehingga bagaimana supaya desa kita yang sekarang ini menjadi desa tertinggal, dan mudah-mudahan 2 tahun yang akan datang Desa Tugusari ini bisa menjadi desa yang mandiri. Ini target saya, dan mudah-mudahan pemerintah kabupaten yang sekarang ini lagi bergebu-gebu atau bersemangat untuk membangun Jember, dan saya juga bersemangat untuk membangun desa Bu. Program saya sudah jelas dan diketahui oleh warga, terutama yaitu pelayanan Adminduk yang pada saat ini sudah saya layangkan, dan juga ada program-program yang lain, terutama PTSL. Ini saya sudah launching kepada masyarakat dan sudah kita jalankan, dan mudah-mudahan yang selama ini menjadi salah satu daripada permasalahan yang sangat besar yang ada di desa kita, mudah-mudahan yang akan datang itu tidak ada lagi.
karena antara keluarga ke keluarga ini yang sekarang ini masih banyak masalah tentang pertanahan. Tetapi dengan adanya program ini, saya ingin mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di warga. Ini tujuan daripada PTSL tersebut. Dan juga saya menyampaikan kepada Ibu, supaya bisa disampaikan kepada instansi-instansi yang terkait, khususnya di wilayah Jember, bahwa penduduk kita ini sebagian besar adalah dari petani. Tetapi petani kita ini masih banyak keluhan-keluhan yang perlu kita sampaikan, bahwa petani kita masih memakai sistem tradisional. Padahal sekarang pemerintah pusat, Presiden sudah memberikan suatu program yaitu dengan alat yang canggih. Tetapi di Tugusari masih belum berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh Presiden. Dan mudah-mudahan nanti ini dengan Ibu hadirnya, Ibu Dinas ini hadirnya ke sini, mudah-mudahan Tugusari ini ada pembinaan dan penyuluhan dari pihak-pihak terkait yang akan datang. Dan juga saya menyampaikan bahwa ke depan Tugusari ini punya rencana besar, harapan besar, dengan jumlah yang sangat besar penduduk kita. Pengangguran yang ada di tempat kita ini luar biasa, Bu. Keadaannya masih urban. Dan bagaimana supaya warga kita ini bisa tentram di desanya sendiri kalau tidak memiliki pekerjaan? Maka dengan itu saya mencanangkan untuk menggali potensi yang ada di desa kita, bahwa di desa kita ini potensinya luar biasa. Tinggal bagaimana untuk mengkonsep daripada program-program tersebut. Dan saya memprogramkan atau satu bikin konsep perencanaan yang sangat besar, yaitu bagaimana desa Tugusari ini bisa menjadi desa wisata. Ini tujuannya semuanya untuk kepentingan masyarakat, sehingga nanti yang biasanya merantau ke Bali dan kemana-mana tidak lagi merantau kemana-mana, tetapi bisa berkarya di desamu sendiri. Ini jadi tujuan dari wisata itu adalah untuk kepentingan warga kita yang selama ini penganggurannya yang luar biasa, terutama anak-anak muda kita. Kalau SDM cukup di sini, tapi lapangan kerjanya yang nggak ada. Jadi kalau masalah SDM, saya artinya salut terhadap warga kita Tugusari. Dan juga saya menyampaikan kepada Ibu, dengan jumlah yang 15.000 untuk tempat kesehatan desa Tugusari belum memiliki. Ini luar biasa, Bu. Luar biasanya begini, kalau di sini orang sakit dibawanya itu ke Balung atau ke Rambi. Dan tradisi warga kita yang ada di sini, kalau ada orang sakit pasti menjenguk. Artinya kalau warga kita itu mendatangi yang sakit, daripada oleh-olehnya dengan ongkosnya lebih besar ongkosnya, ini pemborosan. Maka saya mencanangkan bahwa ke depan itu bagaimana supaya pelayanan kesehatan itu ada di desa Tugusari. Ini yang perlu saya sampaikan kepada Ibu, supaya ini bisa ditransfer atau disampaikan kepada dinas-dinas terkait lainnya. Dan juga kami ke depan itu ada program-program bagaimana petani ini bisa maju. Terutama petani kita ini sekarang produk-produk yang ada di desa kita ini masih dimanfaatkan oleh daerah-daerah lain. Terutama potensi yang ada di desa kita adalah kopi, Bu. Kopi Arabica. Tetapi produk kopi Arabica sekarang bukan ada di Jember, tetapi sekarang yang dimiliki oleh Banyuwangi, padahal tanamannya ada di desa Tugusari. Dan ini bagaimana caranya supaya pemerintah daerah itu melihat potensi yang tersebut, sehingga dapat memproduksi dan bisa artinya mempekerjakan warga-warga yang ada di desa Jember ini. Jadi saya harapan bahwa pemerintah ini agar bisa melihat daripada potensi yang ada di Tugusari. Dan alhamdulillah di Tugusari juga memiliki produk kopi, tetapi masih dengan cara perorangan, Bu. Belum ada pembinaan yang instan.
Belum ada artinya kerjasama antara pemerintah daerah dengan putra daerah yang ada di Tugusari. Dan di sini ada produk kopi yang namanya kopi Bikla yang berada di atas, Bu, paling atas. Dan ini karya-karya dari putra-putri yang ada di Desa Tugusari. Tetapi bagaimana kita ini supaya produk yang dihasilkan oleh putra-putra Tugusari ini bisa berkembang dan bisa memasarkan, terutama pemasaran yang ada di Jember ini. Ini yang belum barangkali dari para pemerintah daerah yang belum bisa terakses atau bisa memasuki ke pedesaan itu. Dan ini saya harapkan, saya sampaikan kepada Ibu supaya produk-produk yang ada di Tugusari ini banyak sekali. Kalau pisang di sini juga luar biasa. UKM di sini banyak tapi kecil-kecilan. Karena masih membutuhkan dorongan dan bantuan dari pemerintah, terutama kepada bansos, dan Ibu bagian dari itu. Dan mudah-mudahan UKM yang ada di Desa Tugusari, Ibu bisa meluncurkan dan bisa membantu mereka-mereka ini semua. Ini yang saya harapkan kepada pemerintah daerah yang diwakili Ibu, dan mudah-mudahan juga Bapak Bupati, Bapak Hendi ini yang saat ini lagi gencar-gencarnya membangun Jember. Tapi tolong, Bu, nanti Ibu tadi mungkin dari selatan sudah merasakan kita jalan Tugusari keluar dari Bangsal ke utara pasti Ibu lewat tol. Tapi kebalikannya kan, Bu, ya, tol ngantol itu, Bu. Jadi tolong disampaikan nanti kepada Bupati bahwa infrastruktur yang ada di Tugusari, terutama jalan, itu sangat minta diperhatikan. Dan sangat kami mohon, saya sebagai pemerintah Desa Tugusari, supaya jalan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab daripada pemerintah tingkat 2 supaya cepat dibangun. Karena apabila jalan seperti ini, yang jelas perekonomian masyarakat Tugusari ini tidak akan maju. Karena semua bisa lancar dan bisa berjalan apabila jalan-jalan kita ini memadai. Ini yang sangat penting. Apalagi kita merencanakan ini wisata, Bu. Kalau jalannya seperti ini, biar wisatanya ada pesawat di sana, tidak akan ditengok oleh orang luar. Jadi saya harapkan supaya ada berkesinambungan antara desa dengan pemerintah daerah, sehingga nanti itu apa yang menjadi cita-cita Pak Jokowi, membangun dari wilayah paling ujung atau paling kecil, yaitu di wilayah desa, benar-benar desa menjadi desa yang mandiri, dan mudah-mudahan Tugusari ini bisa menjadi desa percontohan yang akan datang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada Ibu. Saya sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuannya, dan sekali lagi saya titipkan untuk KTP supaya lebih dipercepat. Karena setiap hari mereka tanya, Bu, ke sini, tanya karena mau merantau, bilang. Jadi mudah-mudahan ini bisa tercetak. Kalau akte kelahiran dan kakak sekarang sudah mencetak sendiri, ada di kantor desa, Bu, ya, saya kasihkan. Yang penting sudah diupdate, sudah masuk di Jember. Saya rasa langsung di sini sudah bisa langsung dicetak dan langsung dapat. Jadi mulai besok tanya sudah, ya. Insya Allah mudah-mudahan yang akan datang ini bisa terlayani dengan baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jadi program-program saya apabila yang lain itu belum, karena saya masih 2 bulan, dan mudah-mudahan 2 tahun yang akan datang Tugusari sudah tidak ada kekurangan apa-apa. Demikian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Kepala Desa Tugusari. Selanjutnya kita akan segera bersama dengan Ibu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk memberikan sambutan dan arahan kepada Ibu Isnaini Dwi Susanti. Dipersilakan. Nun sewu, saya di atas. Saya kepingin di bawah sebetulnya, tapi nggak boleh sama MC. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Pak Kades yang luar biasa, Pak Ahmad Khairi Sarjana Hukum beserta perangkat desa Tugusari, yang saya hormati tokoh masyarakat, ketua BPD beserta anggota, kemudian Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tugusari, dan yang sangat saya cintai semua warga Desa Tugusari yang hadir pada kegiatan hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan izinnya sehingga hari ini kita ditakdirkan untuk bersilaturahim, untuk bersama-sama bertemu di dalam rangka menjalani kehidupan ini, mengisi kehidupan ini, untuk bersama-sama saling bantu-membantu mengumpulkan amalan kebaikan di dunia ini. Sebagai apa? Sebagai bekal kita esok pada saat kita sedang ditanyakan apa yang sudah dilakukan oleh kita pada saat di bumi. Bumi ini adalah merupakan sarana kita untuk mengumpulkan raport yang baik, Bapak Ibu. Sholawat dan salam hendaknya juga kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan contoh tauladan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya, dan insya Allah kita akan bersama-sama dengan beliau di kampung yang kekal esok pada saat kita sudah keluar dari kehidupan dunia yang penuh cobaan ini. Bapak Ibu yang kami hormati dan Pak Kades, luar biasa program panjenengan. Kami ada, Pak Kades ada, Kepala Dinas ada, pemerintah kabupaten ada, karena ada warga. Kalau tidak ada panjenengan semua, tidak diperlukan namanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Betul apa betul? Panjenengan adalah majikan kami. Panjenengan harus kami layani secara maksimal. Oleh karena itu, di dalam memberikan pelayanan panjenengan, Adminduk itu harus gratis. Aturan undang-undang seperti itu. Tapi mohon maaf, sering saya dengar, sering saya duduk-duduk dengan masyarakat yang ke Dispenduk Capil tahun 2019 itu masih banyak yang ke sana. Dan alhamdulillah kalau sekarang tidak lebih dari 50 orang yang ke sana. Dan itu bergantian. Kenapa? Karena warga sudah mau kerjasama dengan kami, dan kebetulan kami sudah mempunyai cara melayani warga. Ada yang tahu tentang SIP, WA online, ya kan? Itu enak kan caranya? Bagaimana kita ngurusi Adminduk kita melalui gadget. Kemudian
ada lagi yang melalui Lahbaku. Kalau dulu tahun 2020 kami titipkan sistem kamu di kecamatan. Sekarang enggak lagi, tahun ini saya titipkan ke Pak Kades Panjenengan. Pak, saya titip agar warga Panjenengan yang ngurusi Adminduk, dia tidak mempunyai HP atau malas menggunakan HP, Panjenengan layani di desa Panjenengan. Dan bahkan tahun ini atas izin Pak Dirjen Dukcapil, ya, dibolehkan desa itu untuk mencetak Adminduknya kecuali KTP dan KIA. Kenapa kok KTP dan KIA tidak kami izinkan untuk cetak di sini? Pertama, karena belangkonya itu belangko hibah, dan itu harus jelas kapan cetaknya, terus kemana. Kok kemudian kami beri 50 tapi tercetak 25, lah yang 25 kemana? Ini harus jelas, karena ada pertanggungjawaban saya. Dan alhamdulillah, kalau kemudian besok diizinkan tahun depan misalnya boleh cetak di sini, apalagi Pak Kades sudah berjanji tadi ya, bahwa saya akan pengadaan printer untuk KTP dan KIA itu. Sekali lagi, karena saya ini staf bawahan, saya harus izin kepada pimpinan saya, boleh nggak cetak KTP dan KIA di desa dan kelurahan, ya Bapak Ibu. Nah ini saya terima kasih sekali Pak Kades, Panjenengan sudah mengurangi pertanggungan jawab saya esok pada saat saya ditanyain apa yang kamu lakukan pada saat jadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kenapa kok kemudian Adminduk warga lama? Nah ini mengurangi ini sudah. Tidak akan ditanyain ini saya. Kenapa? Karena ini sudah Panjenengan bantu kami untuk melayani warganya. Dan sekarang sejak tanggal 5 sampai dengan 22 Februari ini sudah kakak yang diajukan 300, yang selesai 200. Mohon maaf. Kenapa kok kemudian semuanya tidak selesai? Saya ketahui bahwa kadang-kadang pengajuan warga itu tidak tuntas Bapak Ibu. Kenapa tidak tuntas? Karena syaratnya tidak ada dokumennya. Misalnya begini, dia mengatakan bahwa dia sudah menikah tetapi tidak ada buku nikahnya, tidak diinfokan melalui Lahbaku. Makanya kami tidak bisa merubah. Kemudian ada syarat-syarat lain yang tidak dicukupi. Dia mengatakan bahwa saya pindah dari kota A ke Tugusari, tetapi tidak ada surat pindahnya. Jadi kenapa kok kemudian ini belum selesai? Yang 100 ini pasti ada yang kurang. Nanti akan saya komunikasikan dengan petugas operator yang di sini. Kemudian akta lahir yang diajukan 130 dan selesai 75, ya, belum selesai 55. Jadi akte kelahiran itu dibutuhkan surat keterangan kelahiran dari desa apabila putra Panjenengan sudah 60 hari. Ya, tidak bisa hanya menggunakan surat keterangan dari rumah sakit atau bidan. Tetapi kalau sudah 60 hari, sebelumnya boleh, kalau sudah 60 hari harus dengan surat keterangan kelahiran dari desa. Tapi gampang Pak desanya ini kayaknya. Pak Kades langsung ke Pak Kades, nanti Panjenengan pasti akan diberi ini. Dan kemudian dibutuhkan juga buku nikah dari kedua orang tua. Dan ada belangko khusus yang harus Panjenengan isi. Jadi mohon semua warga, pengurusan Adminduk itu tidak susah pada saat Panjenengan urusi sendiri. Dan kami bersama teman-teman yang ada di Dukcapil kurang lebih ada 75 ya pegawainya itu. Yang ASN-nya hanya 20 orang. Lainnya kami dibantu oleh non-ASN bersepakat bahwa kami akan melayani warga dengan mudah, cepat dan gratis. Perintah dari Pak Dirjen, karena jumlah penduduk Jember itu termasuk besar, kurang lebih 2.590 sekian warga Jember ini.
Makanya kami diizinkan kalau pelayanannya boleh 4 hari, dalam arti 4 harinya sudah sampai ke warga. Nah, alhamdulillah dengan Pak Kades Tugusari yang mau menerima sistem kami, insya Allah kami bisa layani itu tidak lebih dari 1 minggu sudah sampai ke Panjenengan. Ya, seperti itu. Terus kemudian jangan pernah mempunyai pikiran bahwa ngurusi Adminduk itu ruwet, jangan. Kalau Panjenengan datanya salah, misalnya ijazah dengan buku nikah tidak sama, jangan kemudian langsung Panjenengan wis pokoknya aku melok ijazah atau wis aku pokoknya melok buku nikah, jangan. Kita harus komunikasikan. Makanya nyuntulung Pak Kades, kalau ada masyarakat yang datanya itu bermasalah, jangan diproses sendiri, kompilasikan dan kirimkan ke kami. Kami mempunyai tim penyelesaian permasalahan Adminduk, kami akan diskusikan solusinya bagaimana. Jadi kami wajib hukumnya memberikan data yang valid kepada warga. Tidak boleh lagi kemudian buku nikahnya namanya Santi, tetapi ijazahnya Susanti. Terus kemudian enak-enak ambil Susanti, padahal saya sudah menikah. Makanya walaupun saya punya buku nikah, nanti jika akan tertulis kawin tidak tercatat. Kalau kawin tidak tercatat, imbasnya pada saat kemudian waris tidak bisa mendapatkan waris karena tidak ada legalitas hukum bahwa ini adalah kawinnya tercatat walaupun ada buku. Jadi seperti itu. Kalau kemudian namanya Santi tetapi tertulis Susanti, memang kalau dulu harus ke pengadilan. Tetapi sekarang dengan adanya dokumen ijazah itu kami bisa mengeluarkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Jadi seperti itulah. Sekarang bagaimana kalau warga putranya sudah punya akte kelahiran tetapi tidak punya KIA? Karena sekarang di sekolah ditanyain ya, mana KIA-nya? Gampang. Kalau putra Panjenengan punya akte kelahiran, tidak punya KIA, kalau dia usianya kurang dari 5 tahun, Panjenengan tinggal memfoto putranya, kirimkan ke Lahbaku dan akte kelahirannya sudah, tunggu nanti akan kami kirim KIA putra Panjenengan. Ya, nah, seperti itu gampang. Kalau kemudian tidak punya KTP ya apa? Mbak saya nggak punya KTP. Ya, coba melalui Lahbaku, Panjenengan kirimkan kakaknya, kemudian KTP lama, nanti akan kami beri solusi. Oh kalau begitu ini harus perekaman di kecamatan. Semua kecamatan 31 sudah alat perekamannya kami perbaharui, sudah bagus. Ya, jadi warga nggak usah jauh-jauh ke Jalan Jawa. Sampai ada dulu yang pada saat saya jalan-jalan jam 4 itu mereka sudah antri, katanya antrinya mulai jam 2. Jangan seperti itu ya. Kenapa saya kok tahu? Karena rumah saya di Jalan Jawa, dekat dengan kantor kami. Bapak Ibu, apa yang sudah Pak Kepala Desa aturkan tentang desa wisata itu memang sesuatu yang luar biasa nantinya Pak. Itu bisa mengurangi pengangguran. Wajib hukumnya seorang pimpinan itu memberikan solusi kepada warganya. Ya, karena pimpinan itu dimintai pertanggungjawabannya nanti. Seorang pimpinan Pak Kades ini, Panjenengan harus dukung Pak Kades ini. Harus dukung apa yang diinginkan oleh Pak Kades dalam arti untuk kebaikan Panjenengan. Terus kemudian apa yang sudah kami aturkan hari ini, Pak, akan kami laporkan ke Pak Bupati. Saya tadi sudah izin kami diundang Pak di Pak Kades Tugusari kegiatan penyerahan Adminduk karena Lahbaku ada di sana. Ya, Bu Santi silakan berangkat. Nah, nanti saya tinggal lapor ya. Bapak Ibu, kalau tidak salah sejak 4 tahun yang lalu saya sering ke Tugusari itu. Kesini pernah 1 kali pada saat saya harus koordinasi tentang penerima PKH. Siapa di sini yang penerima PKH Bapak Ibu ada? Kenapa? PKH. Banyak ya? Saya kebetulan sekarang diamanahi di samping Kadis Pendukcapil, saya juga PLT Kadinsos. Karena tahun 2017 saya jadi Kadinsos dan tahun 2006 saya jadi kasih di Dinas Sosial.
Jadi saya belusukan kemana-mana, insya Allah sudah terbiasa. Bahkan saya pernah ke yang desa yang bersebelahan dengan Argopuro itu pernah ke sana. Bapak Ibu, hari ini nanti kantor pos akan menyerahkan bantuan sosial tapi melalui tunai. Nah, kami tidak tahu sebetulnya karena surat dari pusat langsung ke kantor pos. Tetapi hari ini dengan izin Pak Bupati, saya akan membuat surat ke Pak Camat untuk diteruskan ke Pak Kades tentang hal ini. Jadi pada saat nanti ada kantor pos yang datang ke rumah panjenengan, terus moto rumah panjenengan. Jadi Bu Menteri Sosial itu ingin memvalidkan data. Bu Menteri Sosial itu takut kalau kemudian menjadikan orang yang sebetulnya tidak layak menerima menjadi layak menerima. Gitu. Makanya tahun ini Bu Menteri Sosial mempunyai kebijakan seperti itu. Dan Pak Bupati kami, Pak Haji Hendy juga perintahkan kepada kami untuk validkan data penerima bantuan sosial. Ya, seperti itu. Jadi nanti panjenengan tidak usah takut siapa itu Bu. Apa ya Pak beri kok peseh. Tapi kok difoto-foto karena ada perintah dari Menteri Sosial. Ya, terus kemudian panjenengan dengan pendamping PKH dekat ya? Hah? Loh padahal di sini harusnya ada 3 orang pendamping PKH di sini. Nggak pernah ketemu? Ketemu kalau pas kumpulan. Saya tanya ATM-nya di mana? Di rumah. Oh, tidak dititipkan? Jangan loh ya. Jadi sekali lagi, mari katakan yang sebenarnya ya. Kita itu layak menerima atau tidak, biar nanti yang layak menerima ya diberi bantuan, yang tidak layak menerima dikembangkan sehingga dia menjadi tambah berdaya, sehingga bisa membantu yang saudara-saudara kita yang hidupnya kurang beruntung. Ngaten nggih Pak Kades. Jadi ya nun sewu ya, koyoke ndek surga gak ono sing tukang njaluk ya. Saya pernah juga ke anak yatim itu Gusari ya Bu Mai ya. Saya sering ketemu Bu Mai itu pada saat penyerahan ini santunan untuk anak yatim ya Bu Mai ya. Di lapangan Tugusari sana. Luar biasa Pak Kades Tugusari ini. Senantiasa peduli kepada anak yatim. Jadi insya Allah keberkahan Allah akan ada. Lalu panjenengan ajak teman-teman saudara-saudara kita itu untuk menjemput rahmat Allah itu. Ya, dengan peduli kepada orang lain dan kepada diri dan keluarga. Ya, seperti itu. Sekali lagi saya kenalkan, nama saya Santi ya. Tadi sudah Isnani Dusu Santi. Tetapi saya biasanya dipanggil Bu Santi, dan itu nama yang indah itu. Isnan itu hari kedua, Dwi itu artinya 2. Jadi saya anak kedua lahir di hari kedua. Jadi Bapak Ibu saya mendoakan terus tentang langkah-langkah saya. Ini seperti hari ini ya Pak, 22 02 22. Ada apa dengan tanggal 2 itu? Ya, Bapak Ibu, itu yang bisa kami aturkan kepada panjenengan semua. Sekali lagi, jangan ada mempunyai pikiran bahwa ngurusi adminduk itu susah. Tidak boleh orang Tugusari menganggap bahwa hidup saya ini kok susah sekali ya, tidak ada yang bantu ya. Panjenengan monggo nanti laporkan ke Pak Kades, dan insya Allah segera akan ada pusat kesejahteraan sosial Pak di sini. Tempatnya warga mengadukan tentang dirinya. Saya kok tidak mampu tapi tidak menerima bantuan. Lalu puskesmas itu bisa Pak. Begitu juga mereka yang sudah mampu tapi kemudian dia tidak ingin masuk ke penerima bantuan, bisa lapor juga Pak, memvalidkan data. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Jadi apa yang bisa kami aturkan, sekali lagi Dispenduk Capil itu barcode. Jadi nanti ke depan apabila warga kehilangan, tidak usah lagi ke kantor kepolisian Pak, langsung bisa dicetakkan oleh OKK. Penyerahan secara langsung kertas yang sudah berkod kepada Kepala Desa Tugusari oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang.
Terima kasih Ibu Kepala. Monggo Ibu, diterima Ibu. Diserahkan ke Kepala Desa. Monggo di stop di video. Pelayanan admin Capil Desa Tugusari telah berhasil dilaksanakan dan selanjutnya akan diserahkan secara langsung oleh Kepala Desa Tugusari yang akan didampingi oleh koordinator admin Duk Capil Desa Tugusari. Monggo didampingi di sana Pak Kepala Desa. Sini. Satu persatu akan dibacakan, diserahkan Kepala Nafila, Ibu Nafila, putranya. Terima kasih. Kemudian Maria Alfaradel, Maria Alfaradela. Kemudian yang ketiga Ahmad Mulyadi. 1, 2, 3. 1, 2, 3.